Ribuan umat Katolik di Surabaya, Jawa Timur mengikuti misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Antusias umat yang hadir dalam misa ini sangat tinggi hingga melebihi kapasitas 3.700 orang. Bahkan sejumlah umat mengikuti jalannya misa di halaman tempat lokasi ibadah. Misa malam Natal di Gereja Katedral dibagi dalam 2 sesi, yakni sore dan juga malam hari, karena umat yang menghadiri misa sangat banyak. Hari ini tidak terprediksi, sore ini tidak terprediksi. Jujur kami kapasitas itu 3.700 something gitu loh. Tapi ini membludak, mungkin sampai 5.000 ini di belakang kamu lihat sendiri kan. Banyak sekali dan antusias sekali. Untuk misa itu ada 4 kali. Total ada 6 kali. 2 di malam Natal dan besok ada 4 kali di hari Natal. Sementara Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel Jakarta menggelar 3 sesi ibadah Natal, saudara. Disediakan juga 1 ibadah hybrid bagi jemaat yang berhalangan datang ke gereja. Ibadah Natal Gereja Immanuel Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat digelar dalam 3 sesi ibadah, yakni di jam 9 pagi, di jam 4 sore, dan pukul 6 sore. Untuk mengantisipasi banyaknya jemaat yang hadir, pihak gereja juga menambah kursi dan juga tenda di area selasar serta halaman. Bangku, tenda, aksesoris hingga pengamanan semuanya sudah siap menyambut misa Natal dan ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta. Misa akan dilaksanakan 3 kali, saudara, yakni pukul 16.30, pukul 19 dan 21.30. Katedral, saudara, membuka kesempatan bagi umat yang ingin mengikuti misa secara langsung maupun secara online. Kita pantau bagaimana jalannya ibadah Natal 2023 di pagi hari ini. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Jonah Hamonangan di Gereja Katedral Jakarta dan juga ada Via Irmar di GKI Wiyung Royal Resident di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Jonah terlebih dahulu di Jakarta. Jonah, apakah misa sudah dimulai dan bagaimana suasana di sana? Ya, misa sendiri akan dimulai pada pukul 8.30 dan saat ini saya memantau di pukul 7.20 sudah banyak umat yang datang. Di mana tadi sendiri kami sudah melihat pada pukul 6 pagi sudah dilakukan sterilisasi yang dilakukan oleh petugas, di mana sterilisasi dalam rangka untuk pengamanan dan untuk mencegah hal tak diinginkan. Nah, untuk rangkaian ibadah di hari Natal di hari ini ada 3 waktu ibadah. Yang pertama adalah pukul 8.30, yang kedua adalah pukul 11 siang, dan terakhir adalah pukul 5 sore. Terkait dengan 3 rangkaian ibadah, 2 rangkaian ibadah ini dilakukan secara daring dan online, yaitu pada pukul 8.30 dan pukul 5 sore. Jadi masyarakat yang mungkin merasa tidak enak badan ataupun lagi sedang tidak nyaman diharapkan untuk datang secara online. Bagaimana untuk bisa datang untuk beribadah di misa Natal? Jadi mayoritas dari umat yang datang ini memang berasal dari paroki katedral dan mereka sendiri sudah melakukan registrasi secara online. Jadi registrasi ini sudah dilakukan jauh-jauh hari, khususnya bagi para umat yang datang bersama keluarga. Jadi untuk registrasi sendiri ini dilakukan agar umat bisa beribadah khususnya di dalam gereja sendiri. Total ada 3.126 seat dan ditambah lagi ada 3.500 kursi cadangan. Jadi ini untuk mengakomodir banyaknya umat yang datang. Tidak hanya datang dari paroki Katedral Jakarta, tapi juga datang dari luar paroki. Bahkan para umat yang datang go show atau datang langsung juga bisa disediakan seat yang cukup banyak. Tidak hanya yang ada di samping saya, khususnya dalam tenda, tapi juga ada di dekat dari patung dari Buddha Maria sendiri. Jadi memang ini mengakomodir anime khususnya dari umat yang ingin datang dan ingin merayakan khususnya di hari raya, khususnya di misa hari Natal tahun ini. Adisti? Oke, itu artinya banyak sekali kemudian umat yang ingin melakukan misa karena memang ada 3 sesi rangkaian misa di ibadah Natal di hari ini. Nah, untuk pengamanan sendiri seperti apa pengamanan jalannya misa di hari raya Natal hari ini, Jonah? Ya Disti, untuk pengamanan kami melihat sudah cukup maksimal ya. Tidak hanya di hari ini tapi juga kemarin. Total ada 300 personil gabungan terdiri dari BRIMOB,
BRIMOB, dari polisi dan juga dari TNI. Pengamanan dilakukan ini dalam rangka untuk mencegah tandingan. Jadi kami melihat tadi di pukul 6 pagi sudah ada penyisiran yang dilakukan oleh BRIMOB atau Gegana, dan juga yang ada di lingkar lor juga ada pengamanan. Nah, untuk yang ada di dalam pengamanan memang lebih didominasi kepada pengamanan di internal gereja sendiri. Bagaimana untuk kantong parkir? Jadi untuk kantong parkir sendiri ini sebenarnya cukup banyak. Ada yang ada di dekat dari gereja katedral, seperti ada sekolah Katolik, ada juga di kantor pos, dan disediakan juga ada slot kantong parkir khususnya yang ada di Masjid Istiqlal. Jadi masyarakat atau umat yang datang beribadah tidak usah ragu untuk kantong parkir, namun tetap diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, mengingat kalau kita lihat setelah ibadah berlangsung biasanya terjadi penumpukan kendaraan. Jadi memang banyak sekali opsi yang disediakan, baik mungkin membawa kendaraan ataupun tidak membawa kendaraan. Jadi yang masih dalam rangka untuk menjaga kelancaran khususnya ketika ibadah dari misa Natal digelar hari ini. Oke, itu artinya kemudian untuk menjaga kelancaran kehikmatan misa Natal di hari ini, pengamanan memang sudah disiapkan, kantong parkir juga sudah disiapkan, tidak hanya di gereja katedral, bahkan di Masjid Istiqlal Jakarta juga kemudian juga sudah disiapkan untuk kantong-kantong parkir. Dari Jakarta, dari gereja katedral, kita kemudian bergeser terlebih dahulu ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Via Irmar, yang juga akan melaporkan bagaimana jalannya ibadah Natal di gereja di GKI Wiyung Royal Resident Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Via. Via, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana ibadah Natal di pagi hari ini dan seperti apa temanya? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hingga pagi hari ini belum tampak jemaat gereja yang datang ke GKI Wiyung Royal Resident Surabaya karena memang ibadah baru akan dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun biasanya para jemaat gereja baru akan mulai berdatangan sekitar pukul setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk Natal tahun 2023 ini GKI Wiyung Royal Resident Surabaya mengangkat tema hidup dalam terang anak pembawa damai, yang artinya bahwa anak manusia khususnya anak-anak ini harus dijaga, dirawat dengan baik untuk membawa kedamaian dalam kehidupan saat ini hingga di masa yang akan datang. Dan memang perayaan Natal di GKI Wiyung ini begitu terasa, Adisti dan juga saudara, berbagai ornamen menghiasi gereja mulai dari lantai pertama hingga lantai yang kedua. Para jemaat gereja yang datang di lantai pertama nantinya akan disambut dengan pohon Natal. Uniknya pohon Natal ini terbuat dari ratusan botol plastik bekas. Nah, ini nanti akan menyambut para jemaat yang datang, bahkan ini menjadi daya tarik tersendiri. Biasanya para jemaat akan melakukan swafoto karena memang pohon Natalnya unik. Dan rencananya ibadah akan dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya di tanggal 24 Desember 2023 ibadah malam Natal hanya dilakukan satu kali dengan durasi yang cukup panjang, yaitu mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Begitu pula pada hari ini hanya dilakukan satu hari. Selain pohon Natal yang terbuat dari ratusan botol plastik bekas, gereja atau GKI Wiyung ini berdiri berdampingan dengan 5 tempat ibadah lainnya. Adisti dan juga saudara, ini merupakan wujud toleransi antar umat beragama yang ada di lingkungan warga Wiyung dan memang sengaja didirikan berdampingan dengan tempat ibadah lainnya. Ada Kapel Santo Justinus, kemudian juga ada kelenteng, ada viara, pura, dan juga masjid. Nah, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, ini sengaja ketika perayaan agama ataupun kegiatan-kegiatan ibadah lainnya diusahakan untuk tidak diselenggarakan di waktu yang bersamaan untuk menghindari adanya kepadatan para jemaat gereja maupun juga umat Katolik. Contohnya pada hari ini saja di GKI Wiyung ibadah dimulai pada pukul 9 pagi, sementara di Kapel Santo Justinus ibadah atau misa Natal baru akan dimulai sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adisti. Oke, menarik sekali. Kemudian ibadah Natal baru akan dimulai pada pukul 9 pagi di GKI Wiyung. Nah, untuk pengamanan
di sana seperti apa? Apakah ada pengamanan khusus untuk melancarkan ibadah Natal di hari ini? Via? Adisti, tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan oleh polisi. Pengamanan hanya dilakukan oleh petugas keamanan di kompleks perumahan. Namun meski begitu pengamanan dilakukan cukup ketat. Bahkan tadi ketika kami pertama kali masuk di gerbang menuju kompleks perumahan, ini sudah ditanyai tujuan kami kemana. Lalu kemudian di dekat gereja, di area gereja sendiri juga sudah disiagakan petugas keamanan dari kompleks perumahan setempat. Adisti. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV, Via Irmar melaporkan langsung dari GKI Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas, kawan-kawan. Saudara, apa makna perayaan Natal di tahun 2023? Kami hadirkan perbincangannya usai jeda dalam Sapa Pagi spesial Hari Natal. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar anginnya. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin, buyar anginnya. Produksi Konimax. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Misteri penemuan jenazah 4 anak mulai terkuak. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Dari seluruh penjuru tanah air. Pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pastikan Anda ikuti Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Aku pikir semua air mineral itu sama.